Masih dalam jagungan warung BOW kita ngomongin masalah sushi nih. Karena makan sushi itu nih, kan itu ada yang namanya pedes itu nih. Kalau di hidung itu bisa rasanya itu waduh, namanya wasabi. Saya pernah ngajak teman itu ke rumah makan sushi di Washington itu. Wasabi dipikir es krim. Langsung diajar dimakan, wah kesedak-sedak dia. Wih, pasti itu pedesnya di hidung ya Mas ya. Ini cara makan wasabi ini saya penasaran, apakah emang dibarengkan dengan ditaruh di soybean-nya itu atau gimana sih? Atau di kecapnya gimana Mas? Biasanya kita mix ya antara soy sauce, wasabi, dan ginger gitu. Jadi ditaruh di atasnya sedikit gitu. Oh gitu. Terus Mas nggak kepikiran, oke dari Jawa Timur mau tak masukin sushi cingurnya sapi gitu, sushi. Bisa nggak kira-kira? Kalau dikombinasikan dengan muatan lokalnya, misalkan Jawa Timur atau Malang gitu. Saya lihat di beberapa YouTube ada yang begitu kayaknya di YouTube di Indonesia. Mungkin mereka ada yang jualan namanya warung sushi atau gimana gitu. Oh gitu ya? Ada, sudah ada kayaknya. Atau petis masuk sushi gitu ya? Sambal terasi, sushi rusak gitu. Susinya rusak, sushi Jawa gitu, sushi Malang, Surabaya. Nggak ada rasa susinya, rasanya terasi tok nih. Tadi kan ada Mas Daniel. Terus ini ada satu lagi Mas, pengusaha teh. Teh, khusus teh ya? Khusus teh. Saya pernah ketemu mbaknya waktu di KBRI. Oh, no. Tehku namanya kan. Dan cukup bertahan dan orang di sekitar Ohio kampungnya itu udah cukup terkenal. Oh gitu ya? Di kota kecil ini, sebuah papan nama selalu membuat orang Indonesia yang lewat melirik kembali. Tehku. Ingrid Merriman membuka kedai teh ini karena alasan sentimental. Dulu di Indonesia sering minum teh sama orang tua, sama keluarga. Pas lagi di Amerika juga, ya datang ke sini sendiri juga ya, cuman limited friends gitu. Dan minum teh itu rasanya kayaknya comforting gitu. Jenuh berkarir yang mengharuskannya sering dinas keluar kota, perempuan asal Bandung ini lalu meriset potensi berbisnis teh. Ya, tea itu kan kayaknya yang booming, the next thing behind coffee gitu. Maka tahun 2006, berdirilah Tehku. Menurut The Association of the USA, sekitar 158 juta warga Amerika mengkonsumsi teh. 87% diantaranya adalah generasi milenial yang lahir antara tahun 80-an hingga awal 2000-an. 85% teh yang dikonsumsi orang Amerika adalah es teh. I personally like to make iced tea. Just the flavors is mainly, and like if I'm ever sick or something, tea helps. Puluhan produk Tehku merupakan artisan tea, kreasi racikan Ingrid dengan memakai bahan-bahan dari seluruh dunia, sebagian besar dari Indonesia. No, I just come in and just shoot the breeze and then get my matches. I call in the morning and they get them ready for me. It's a different feel. It's a local, local family-owned business. So it's just different from going to the big franchise stores where it's impersonal and it feels better to hang around here. And it makes a big difference when you walk into a store or restaurant and you're greeted by name. Bekerja sama dengan seniman lokal dan bisnis lainnya, Tehku juga menjadi wadah inspirasi kesehatan. And then I'm involved with the joint pain reliever. And I've been drinking that every day. And now I can make a fist again because it was tightening up my joints. But it works. It really works. We have yoga at the studio every day for the customers or the clients to come in and have tea. So I pick up the tea here twice a week. 1 bulan sekali kita punya tea and spa. Basically kita bring like massage therapist, reflexologist. Jadi anything about wellness. Tapi tidak hanya untuk kepentingan lokal. Sekarang tuh saya kerja sama Department of Agriculture Washington DC untuk membantu juga connect sama petani-petani Indonesia supaya kita bisa bantu push produk ke Amerika. Saya pengen bantu untuk majuin trade Indonesia ke US gitu. Kedepan Tehku akan menawarkan pelanggannya tur menjelajah perkebunan teh di tanah air agar agrowisata Indonesia juga semakin berkembang. Dari Dublin, Ohio, tim VOA. Mas Rahman, aku mau nanya, untuk minum dengan sushi, itu katanya harus pakai sake atau green tea. Yang bener yang mana sih? Kalau orang sini mungkin karena dia suka alkohol, mungkin
mungkin mereka suka sama sake. Sake, tapi kalau saya seorang muslim, saya nggak minum. Nah, gitu ya. Kalau misalkan sushi sama bajigur ya mungkin nggak cocok loh, Neng. Bisa. Aku sih cocok aja. Cocok aja sampean. Sampean cocokan ya. Nah, Mas Rahman, terima kasih sekali. Matur suwun ya. Terima kasih. Setelah kami reporti ini kebetulan memang lagi sepi Mas ya. Ramenya pas jam berapa ini? Ramenya nanti dinner mulai jam 5 sampai jam 10. Oh gitu ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Terima kasih. terus sukses dan menjadi Amin. super master. Amin, amin. Thank you. Nah, Blur, tadi obrolannya dengan Mas Rahman Pananto menceritakan tentang pengalamannya 10 tahun menjadi juru masak atau tukang masak sushi. Betul. Sudah sekarang levelnya bannya itu udah dari hijau sampai ini hitam. apa ini kalau kerara padanannya? Hitam. Hitam. Ini Nanti- udah hitam ini. Nanti ada stripnya juga karena di atasnya hitam. Begitu. Ngarang. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana kita berbahasa Inggris lebih baik ya. Iya. Tapi setelah pesan-pesan berikut.